Kita butuh haroti, ada kita butuh haroti. Kita pilih mana? Saya sampai kode soalnya sih kita aneh gitu. Kita tak boleh kita ambil lagi. Kita ini rada aneh kita. Sungguh gue aneh. Gua lagi kitab sing nanti kalau sinau ini kita mana? Terus kita butuh harus sampai sampai terus apa? Buat langsung pola tuh? Itu aneh, orang nih kita. Bahasa Arab ini bahasa Arab saya aku iru bukan ulawen. Kita ini nanti kalau sinau di khatam, kita pun yang normal kita butuh harus langsung kalau Allah Taala wa anzalna minas sama'an. Ngono mat kalau itu busak kan busak gitu. Mau nganggur no. Mana gue tapi mana gue kasih eskal ngono. Ini kita ini kalau nanti kalau sinau ini nanti kalau takrir jadi kalau takrir terus kebenaran naskah waras. Langsung ulama ya. Kalau Allah Taala wa anzalna minas sama'i ma'an. Ulama nani ya. Wa anzalna nurana ing sur minas sama'i sang banyu ma'an ing air. Tahuron kang iso nyucekno bolak-balik. Mergo wazan fa'ul maknane lil mubalaghah atau lil kasrah. Dadi ghafir nyepuro, ghafurun akeh nyepurane, syakir nyukuri nak syakur akeh. Sehingga pendapatnya Imam Malik mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Abu Hanifah juga berpendapat air itu tidak ada mustakmal karena tahuron artinya bolak-balik iso nyuceni dari bekas wudu iso nyuceni meneh bekas itu. Tapi kata Imam Syafi'i tahur di sini itu gimana alat. Jadi sahur 5 yuta saharu bihi. Sehingga beliau berpikir ya air sekali dipakai nyuci sekali berarti hadas itu intikal ke air itu. Saya ulang lagi ya. Air yang pernah saya pakai wudu itu artinya kan air ini penghilang apa? Penghilang hadas. Hadasnya kemana? Larut ke air itu. Paham ya? Berarti kan ada pemindahan hadas ke air itu. Maka air ini menjadi mustakmal, tidak diboleh dipakai wudu lagi. Atau misalnya saya ngilangkan najis, berarti najis itu kan lari bersama air itu. Ya berarti nggak boleh air ini dipakai mensucikan lagi karena sudah ada najisnya. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Tapi cara berpikir ulama lain, tahuron itu ikut wazan fa'ulan, berarti berkali-kali bisa dipakai mensucikan. Kayak ghafuron, Allah berkali-kali memaafkan. Istaratu den syaratna wirafil hadasi krana ngilangi hadas wa nadzilan najis apa maun banyu mutlakun kamu mutlak bahwa ta'al maun mutlakum perkara kok ingkang tumiba ali ngatasé maupun ismu ma'en kang keceluk banyu bila qaidin lan tanpa qaid fal mutaghayyiru mongko te banyu sing rubah mustaghnan anhu lan barang sing iso ra dibutuhno kaza faronen kaya dene zafaron taghayyuran lan rubah yang menawa kang iso nyegah apa taghayyur itlaqos mil ma'i ing keceluk jenenge banyu iku ghairu tahur nek ora iso nyuceni. Misalnya banyu kopi, orang kan sepakat darah ini banyu kopi, banyu teh, atau banyu kuah itu berarti taghayyuron yang nau itlaqos milma. Tapi kena banyu sing enggak berstatus kan jadi jenenge banyu tanpa catatan. Itu nak isi banyu teh, banyu kopi, banyu kuah itu ghairu tahurin apa? Tidak bisa mensucikan. Wala duru lan ora bahaya apa taghayyur rubah la yang kang ora iso nyegah apa taghayyur alisma ing jeneng. Misalnya banyu putih terus kena tes widik sampai rupanya tetap putih tidak kekuning-kuningan wong tetap darani banyu ora banyu teh itu jenenge apa taghayyur sing lam yanaul isma wala mutaghayyuran lan ora banyu sing rubah bimuksin sebab meneng suwi misalnya wati ini dan sebab kena lemah wati khlabin dan maca tukhlab iki kuna maknane ganggeng ini lho napa sing ireng sing ijo-ijo tegene napa kali tumut wa malan rubah kelan perkara fi maqarihi kang ing dalem nggon tempate banyu wa mamarihi lan nggon liwate banyu. Jadi misalnya ada sungai yang unsur tanahnya itu ada belirang, ya ada sungai yang unsur tanahnya itu mengandung belirang. Tentu sungai ini semuanya berbau belirang, airnya juga berbau belirang. Tapi ini bisa dimaafkan karena rubah dengan sesuatu yang enggak bisa dihindari. Niku jenenge apa?
Kan syaratnya rubah kan bimustahnan anhu dengan sesuatu yang bisa dihindari. Tapi kalau sungai yang di kawasan Belirang kan otomatis mau tidak mau dilewati. Terus akhirnya berbau Belirang. Nah, itu enggak apa-apa. Itu jenis termasuk rubah wa ma fi maqarihi wa ma marihi. Wa kada wa kataghayyur layam naul isma mutaghayyirun te banyu sing rubah bimujawirin lan barang sing nanggani. Tidak campur betul mau nanggani. Kaudin godin rubah mergo kena kayu wangi, wadunen lan kena minyak. Au bituro bentuk lan lemah turiha kang den ceblokno apa turab sing dalem lemah fil azhari ing dalam kaul azhar. Misalnya banyu bersih mbok kei lemah terus mbok udek, akhirnya budak. Tapi budaknya mergo mek lemah, itu enggak apa-apa karena air dengan tanah itu satu unsur, jadi itu enggak masalah. Terus wae krohulan den mukrono al musamma banyu sing dipanasno srengenge. Wal musta'malu lan banyu kang wis kadung dienggo fi fardhi thaharati ing dalem ngeten-ngeten subhanallah. Wa yukrahu lan den makrono fa musamasu banyu sing dikenekno srengenge titik nggih mun niku titik napa titik musta'naf lagi istinaf lawal musta'malu te kang aran banyu musta'mal wal musta'malu te banyu sing wis tau dienggo fi fardhi thaharati ing dalem thaharah sing isih berstatus fardhu. Basuhan pertama kan berstatus fardhu. Saya nak basuhan wudu kedua berstatus sunat. Basuhan ketiga berstatus sunat. Yang dikatakan mustamal fi fardhi thaharah kila didawono wa nafsiha lan sunnate thaharah. Iku ghairu tahurin iku ora nyuceni. Ghairu tahurin ora iso nyucekno meneh. Jadi kamane ana wong junub mandi. Nah, gebiran pertama ini kan menghilangkan hadas besar. Nah, gebiran pertama ini bekasnya nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau gebiran kedua, ketiga kan sudah sunat. Maka sebagian ulama mengatakan tidak mustakmal. Yang mengatakan mustakmal justru kila, berarti tidak sahih. Yang sahih adalah kalau bekasnya basuhan sunat tidak menjadi mustakmal, tapi yang menjadi mustakmal adalah basuhan wajib. Berarti bekas wudu basuhan pertama, bekas mandi ya basuhan pertama. Sekila wa nafliha tapi itu iku ghairu tahurin ora nyicakno fil jadid. Fa in jama'a mongko lamun ngumpulna sapa wong kulataine ing rong kula fa tahurun mongko nyicakno fil asah. Walatan jusulan ora iso najis sapa kulatal ma'i banyu rong kula bimulakotinat sin sebab kena najis. Fa in ghayarahu mongko lamun iso ngrubah ko najis ing mak fanajis mongko dadi najis. Mun titik. Fa in zala mongko lamun ilang kota ghayruhu rubai banyu, ora ilang binafsi lan awak dhewe ne mak, au bima en utawa lan banyu tuhur kang nyuceni. Au bimis ken utawa kelawan misik wa za'faron dan za'faron. Fala mongko ora. Wa kadalan iku mungkene turabun utawa rubah kelawan lemah wa ya. Turabun utawi rubah kelawan lemah. Wah, kitabmu aneh, kalau agak curiga kitabmu ya, tidak meyakinkan. Waktu Turabun atau sama wakufun, keliru ini. Sebenarnya wajah sun, kita bu sesat tenan. Sono kof barang kof itu maknanya sepatu, no? Sembrono tenan. Jasun itu sebenarnya. Yo, ono sing agak jasun tuh? Ceramu tuh kita. Ya jasun, no? Jasun niku kados niku. Sing dienggo nembak iku. Gampang. Enggak pokoke keliru, Kang. Ora kok mungkin keliru, jelas keliru. Ono kok bareng kok mana ada sepatu. Bar turap bekas sepatune bae. Aneh-aneh. Fil adari ing dalam kaul adhar. Wa dunahuma. Ana sinau cara kula barokah. Kula mek kitab nate khatam, mulane kula niku utamin hati talibin beda nih, sering khatam terus sering kalau sinau nih. Mulanya ono kitab salah ngerti, ono kok. Aja nih kalau serasi sinau meneh kok tapi kok jadi aneh gitu. Waduna humalan sangi sore kulaten yang justru dari najis apa mak bil mulakoti sebab ketemu najis. Pain balagha huma mung kalamun temu apa mak huma ing kulaten bima ing kelan banyu. Wala taghayyuru bilan ora ana perubahan wujud di bin najis fatahurun mongko nyucak. Falau kusirolan, mongko lamun den akeno apa mak biiro ditohurin kan nambahi banyu sing nyucekno. Falam yablugh mongko ora tumeka apa ikilah tahur huma ing kulat dan lam yablugh mongko ora suci apa mak. Wakilah tahirun la tahur. Jadi kayak kasus di Jakarta tadi, kalau ditambahkan tahur, jadi dua kulah yang najis terus ditambahi lagi dengan air yang banyak, misalnya dari Bogor, dari Bandung. Kemudian air yang banyak ini sempat mentohurkan, itu menjadi mutahhir.
Sesuai ingkola ba'du ditafriki. Yang menjadi tidak tohur kan ditambahi tohur, kemudian falam yabluh huma itu lam yabdu. Iku wae wakila tohir lah tohir. Tetap suci dulu meskipun tidak mensucikan. Lumayan kena status suci lah kan lumayan, harus nyaman lah apa? Nyaman. Karena kalau Jakarta itu repot, sapi teh mlebu rono, macam-macam najis mlebu rono, tapi air tohur dari Bogor juga masuk. Lah yang tohur yang dari Bogor itu semoga masuk kusiro biirodi tohurin. Nah kasus Jakarta kan fayab bluhuma, orang kok falam jam bluhuma tapi fayab bluhuma karena jumlahnya ribuan galon. Paham ya? Nah, itu nanti menjadi tohir mutoh. Wa istasnaran dijabak napa metatun apa batang lada kang ora ana darah mujud lah gede meta sailun kang iki. Pala tu najis mung ora iso najis napa metah mayan ing barang cair. Alal masyhur ing atase kaul masyhur. Ya sesuai kaidah tadi dan ini dok. Wa kadza fi qaulin kaya mengkene ikilah la ada mutanjis fi qaulin ing dalam siji kaul. Yaiku wa kadza fi qaulin wa kadzalan iku kaya hukum iki fi qaulin ing dalam siji pendapat. Najsun te najis layu driku kang ora iso nemokno hu ing hadan najsi apa torfon apa pandangan ribat. Nah ini kira di Hanafi kultu matur ingsun dal qaulu ta iki pendapat iku adaru luwih tohir. Terus kadang Imam Nawawi ya intikal teng Hanafi termasuk niki. Jadi keyakinan Abu Hanifah itu termasuk najis makfu itu najis sing layu driku torfon ora iso didelok mripat. Jadi misalnya kayak koyo uyah. Kowe nguyah itu nak sing racak-racak ini kan ketok sebagai uyah. Ya sudah kita banjur terus apa wong sing nguyah udah kare wis diresiki. Ya sudah seperti itu suci. Kemudian kalau kita fair, umpama didelok nganggo alat mikroskop atau pembesar kan pasti ketika kowe nguyah ceblok ning tembok itu kan ada pecahan-pecahan tadi apa? Rosas ya, rosasul baul apa? Cipratane uyah. Lah cipratane uyah ana sing mungkin sak dirham, ana sing cilik. Nah itu yang kadar yang kira-kira enggak bisa dilihat mata, misalnya sak pojok edom. Itu nanti kalau enggak kebasuh tetap suci karena ini natsun sing layu drikuhu torfun. Makanya selalu pertanyaannya dalam ilmu fikih itu begini. Ini rumah tenan. Hukum itu apa? Enggak sampean jawab aja. Hukum itu apa? Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Ayo jawab ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat apa yang terjadi. Lo gak jawab pertanyaan ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi. Yakin? Apa yang kita lihat? Nah, kalau yang terjadi berarti faktanya kita tetap kena najis. Bedanya kita tidak tahu karena saking kecilnya najis. Faktanya kita kena najis. Nah, ini misalnya kita melakukan moro pandangan pasti kena najis kan banyak telitong banyak. Cuma kita tidak tahu. Makanya hukum itu perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita ketahui atau yang terjadi. Nah kemudian kalau kita tahu dan terjadi pasti najis. Misalnya uyoyo ketok karena gede dan kita tahu kena sarung pasti najis. Tapi kalau enggak ketok karena saking kecilnya tetap najis apa enggak? Nah itu mirip dengan bab falak. Dia mirip dengan bab falak. Nah cara pendapatnya wong-wong Syafi'iyah sing diarani hilal itu ya yang bisa dilihat. Ya sing diarani hilal yang bisa dilihat. Jadi pendapat itu ya rodok desa. Rodok desa itu ya desa. Jadi orang sing diarani hilal itu sing wis ngliwati ufuk. Jadi berkonjungsi, beristima. Jadi ibaratnya ini adalah ufuk misalnya ini. Ya ini misalnya garis ufuk. Ini bulan kemarin, ini bulan depan. Ketika bulan sudah di sini, sudah melewati garis ini, meskipun 1 derajat, ya sudah miliknya ini. Paham ya? Tapi masalahnya kita tidak tahu. Kita mau mengatakan ini Ramadan, tidak tahu. Di mana-mana hukum itu bergantung kalau kita tahu. Sehingga orang Syafi'i mengatakan syaratnya ru'yah bil fi'li ya, Pak. Ru'yah bil fi'li ya kira-kira 2 derajat, 2,5 derajat. Karena itu bisa dilihat. Tapi pertanyaan cerdasnya adalah bagaimana kamu mengatakan ini masih Sa'ban, wong sudah melewati ufuk Sa'ban. Atau sudah konjungsi, sudah istimewa. Maka pertanyaannya hukum itu yang kita tahu apa yang kita terjadi. Kalau yang terjadi adalah bulan ini sudah melewati garis ufuk. Tapi masalahnya belum ada ta'alluqul hukmi karena kita tidak melihat. Makanya terus wong Syafi'i darani ya hukum itu ya bil fi'li. Paham ya? Cara Imam Subki padahal dia orang Syafi'i enggak, ya yang terjadi. Tapi lagi-lagi kecelakaan kita adalah kita sudah pakai politik identitas tadi. Geruya NU hisab Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu kan ya baru orang kemarin. Sebenarnya itu khilaf itu mulai dulu.
Ya sekali gini lah kira-kira. Kira-kira begini. Aku misalnya Ali mangan sak piring. Sak piring munjung, sak piring munjung dipangan Ali. Kuarek sak puluhan terus dipangan Salam. Sing entekno sapa cek tak kok. Salam. Tapi cara wong mangkel nuruti mangkel. Beda lho hukum. Ya misalnya aku ngekeki li sego munjungi pangan kowe mbek Salam. Soale muangan sak warek-wareke karek sak puluhan dipangan Salam ben memenuhi syarat Salam keduman. Sing ngentekno iso. Salam. Kok dekne sing terakhir. Nah, tapi bagi sing ngekeki wis kok Salam kok kaya muk sithik. Tak kon mangan mbek Salam kok bontekno kowe. Cara sing ngekeki nyalano Ali. Nek cara matematika Salam mau nyatane sak puluhan cara dibaro jenenge urung tek. Jenenge. Maka pertanyaannya gini. Kalau tahun 2000 entek kemudian Januari 2001. Ya Januari 2001. Darah ini abad 21 atau abad 20? Ya 21 karena meskipun baru 1 bulan Januari tetap bagian dari miliknya 21 balik malik 1 abad kan 100 tahun. Tahun 2001 itu abad berapa? Abad 21 meskipun bulan Januari. Paham ya? Nah, podo hilal itu setelah melewati ufuk, perasaan hilal, cara kowe dadi hilal kowe melok sapa? Melok bulan berikutnya apa melok bulan sebelumnya? Berikutnya meskipun baru 1 derajat. Itu madzhabnya Imam Sufyan. Tapi tahu-tahu itu jadi milik Muhammadiyah. Yang ru'yat fil fi'li tahu-tahu milik. Tapi sebenarnya itu tidak fair ya. Kalau kita sebagai ahli ilmu enggak mau tahu, kalau saya enggak mau tahu itu apa yang Muhammadiyah karena ini urusan ilmu. Nah, tapi dalam konteks kayak Hasan anak saya itu atau lagi penjual mobil. Hasan tuh lahirnya 2006 Desember. Ya 2006 Desember. Sing aku cek seni tenan. Terus kula nate ditamu 2006 iku wis mlayu. Anak kula iku cek rong Hasan iku mung urip karo iso. Ketemu wong sing lahir 2006 wis mlayu. Mergo Januari lahir. Januari tanggal 1. Dadi nak takok wong jowo nak iku sanam tahitan 2006. Tak wis mlaku, cangkem wis mlaku. 2006 itu Januari. Dadi anake wis mlayu. Wong 12 wulan. Paham gitu. Nah, tamune ketemu kula teng mriki iku 2007 Januari. Anake wis mlayu. Lho kok sanam 2006 kok ora mlaku. Desember akhir. Nah, makanya menurut saya, nanti kita warai jadi wong pinter. Maka ngomong tahun, ngomong bulan itu adalah kebodohan dalam hukum detail, ya dalam hukum detail. Artinya ketika Hasan Januari itu sebetulnya baru 22 hari. Ya, misalnya lahir 2006, terus misalnya lahir itu tanggal 6 Januari, 6 Desember. Terus saiki tanggal 2 Januari, anakku lagi umur biro 24 ditambah 2. 26 hari. Wong iya enak wae. Lahirnya tahun berapa? 2006. Ora wis setahun berapa? Paham? Nah. Iya. Perasaanku anakku umur 26 hari. Wong jowo darani setahun. Mergo lahir 26 saiki 2007. Sing dekne 2006 tenan Januari pelayon anake. Nah, misalnya hilal seperti itu, makanya pertanyaannya hukum pakai tahun itu bahaya karena tidak detail. Makanya saya bilang berkali-kali, saya pernah ditanya Rasulullah itu wafat hari apa? Senin. Dimakamkan apa? Rebu. Pak tolong dino. Wong goblok. Mereka terus Senin, Selasa, Rebu. Terus muni wah Nabi nak ngono jenazah rak suwi rak tolong dino. Mereka kabudut Senin, dimakamno Rebu. Mereka Senin, Selasa, itu kebodohan. Kalau seperti itu kita harus detail. Apa? Harus detail. Biar tidak mengatakan jenazahnya Rasulullah terlalu lama di rumah. Sementara beliau mensyariatkan jenazah dipercepat. Itu nanti kalau hitung 36 jam. Oke, jam ini tolong dino 36 jam. Karena Nabi wafat itu sekitar jam 11 siang hari Senin. Dimakamkan Rebo sekitar jam 11 malam. Ya, Rebo jam 11 malam. Berarti malam Rebo hitungnya namun berarti kalau jam 11 siang Senin, jam 11 siang Senin berarti Selasa jam 11 kan baru 24 jam.
Paham ya? Sekarang tambah sekitar jam 11 malam dimakamkan malam Rebu. Tambah berapa itu? 11 sampai jam 11 malam. 12. Berarti 12 sama 24. Berapa? 36 jam. Jangan bahasakan Nabi tuwfiya yaumal isnin wa dufina yaumal arba'a. Kesannya Nabi 3. Makanya ini terus do ceroboh. Akeh gigi top tung dino rapopo ke Nabi itu keliru ya. Yang benar itu hanya 36 jam. Nah, ini kurang normal. Wong awam lah kadang ngenteni anak ini Sumatera Kalimantan. Ya segitu apa nunggunya. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya apa? Pentingnya detail. Maka kamu jangan nyalakan Naksabandiyah kalau poso wis gitu. Bahkan Naksabandiyah kan posone imam posone apa? Ini Senin ya. Naksabandiyah kan poso Ahad. Karena potensi tadi. Sekarang hakikat bulan itu kalau sudah melewati ufuk, ini cara bulan itu iso urip takoki melok sapa? Tahun 2001 Januari itu melok. Ya melok 2000 abad 21. Meskipun ikutnya baru 1 bulan. Ya sudah. Seperti itu. Jadi memang bab-bab gitu harus detail. Misalnya kalau ini, oleh gak ke jamak ning Paringan. Ketika mau ke Jakarta boleh, mereka Paringan itu wis keceluk keluar dari Narukan. Syaratnya musafir sudah keluar dari kampungnya. Tapi cara perasaan hati gue ke jamak ning Paringan. Nah jamak ning Lasem kan keren, tapi ning Jakarta. Jadi Paringan wis jamak jari malaikat itu iya karepe kan. Cara kowe dadi malaikat itu, cara kowe dadi malaikat. Ana wong lunga, kula kan bolak-balik ning Pasuruan. Kula nak jamak ning Tuban. Lah jamak ning Pelawangan yo oleh mergo perasaan itu sawangane kok. Cara malaikat. Iya wong narukan kok jamak. Nah itu kan itu tadi. Terus saiki sing darani lunga kuwi. Sing darani lunga iku ngliwati batas kota. Tapi ana wong gak sing darani lunga iku keluargae wis kangelan goleki. Berarti yang Paringan wis kangelan. Yo durung keparingan wae ana kangelan. Mulane darani kaul dhaif nek ana wong darani mutlaqus safar soleh jamak, perkarane mosok tok pandangan wis oleh jamak itu masalah. Makanya hukum itu apakah yang terjadi, apa yang kita lihat. Nah, cara mazhab Syafi'iyah yang kita lihat. Nah, hukum hakikat namung Allah piyambak ingkang pirsa. Sebetulnya saat kita nguyuh, iku sing mbok baso kang dakarem tok ambek gebyur bekas nguyuh sing akeh. Hakikatnya pasti ada rasa sulbauli, cipratan-cipratan itu yang di tubuh kita. Paham ya? Tapi itu makfu karena la yudriku tarfun, tidak bisa apa? Dilihat. Terus kata Imam Nawawi dzal qaulu adhar napa? Dzal qaulu adhar. Ya saya ulang lagi ini penting ya. Makanya saya pernah ditanya dalam ilmu tafsir, Gus katanya Allah itu matahari itu tenggelam di gunung, terbit dari gunung. Saya bilang itu Allah tidak sedang menghentikan hakikat, tapi melihat apa yang kamu lihat, pakai apa yang kamu lihat. Makanya Quran itu uniknya wataros samsa idza tola'as tazawaru, bukan ora kok wasamsu tazawaru tapi wataros samsa. Terus hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrub. Terus hatta idza balagha matla'ab samsi wajadaha tatlu. Nah, sekarang begini, misalnya kamu tak tanya, matahari itu tenggelam di mana? Kalau orang sini bilang di Gunung Lasem. Ra'aitu samsa taghrubu fi jabali Lasem. Itu hakikat apa yang kita lihat? Yang kita lihat. Karena hakikatnya matahari itu akbaru minal ardi. Jadi gak mungkin srengenge kok tenggelam di bumi. Fa innal samsa akbaru jirman minal ardi. Tapi yang kita lihat begitu. Lalu yang kita lihat itu jadi hukum. Angger srengenge wis ketok surup ning bumi, maka boleh buka. Tapi apa pernah terjadi srengenge surup ning bumi secara ilmu falak? Gak mungkin kan? Fa inna samsa akbaru jirman minal ardi. Itu hebatnya Quran. Termasuk balaghoi Quran, sesuatu yang tidak hakikat itu diisnadkan ke ru'yatur ra'i. Siapa yang melihat? Makanya disebut wataros samsa ida apa wataros. Ini kalau saya diberi masalah Ashabul Kahfi apa? Subhanahu wa ta'ala samsa ta'at tazawaru an kahfin dzatal yamini wa idza gharabat taqridun ay fi ru'yatika, dalam pandangan kamu. Hakikatnya kan tidak pernah terjadi. Maka hakikat kita ini kan sering ngomong tuh keliru, tapi dibenarkan karena itu yang kita ketahui, meskipun itu keliru. Ya nak muni kan gini, tolaati samsu, matahari ini terbit.
Terus kamu bilang nanti gorobati samsu matahari tenggelam. Dalam ilmu falak itu kan nggak pernah terjadi karena yang muter itu buminya. Mestinya anuti falak kan gini. In qolabat lanal ardu fanahnu fi suflal ardi falam naro samsa wa tilka al-huruf. Nah ngomong kan panjang ngono. Kita sedang di bawah bumi. Mulane ra roh srengenge. Tapi ngomong ngono kesuwen. Ayo buka. Kenapa wis buka? Ning ngisor bumi kan srengenge ra ketok. Tapi ngomong gampangnya kan srengenge wis suruh. Tapi kan ini ada kejanggalan secara ilmiah. Bagaimana matahari yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih tinggi. Ya, makanya pertanyaannya hukum itu sesuai yang dilihat apa fakta? Itu termasuk balawai Quran dalam hal-hal seperti itu dirjeno wataros samsa. Apa? Kamu melihat matahari seakan-akan begini. Ala qadri ru'yatika. Begitu juga hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Itu ainin hami'ah itu mata air yang panas. Ya kayak kowe misalnya pe surup kena moro pandangan, delok matahari pe surup. Kan koyo-koyo tenggelam di laut. Nah, kowe kan muni ngene, ra'aitu samsa taghrubu fil bahr. Saya melihat matahari tenggelam di laut. Yaitu ala qadri ma ra'aita sesuai yang kamu lihat. Kalau itu hakikat kan iso umup srengenge apa iso umup laut perkara ditenggelami. Terus esuk serana srengenge meneh kan wis ajur ning laut. Makanya itu palingan. Lah falak ya seperti itu. Kata Imam Syafi'i, karena Allah anatol hukma, karena Allah mengkaitkan hukum dengan yang kamu lihat, maka kalau tidak ru'yah bil fi'li, maka tidak termasuk hilalu Ramadan. Meskipun hilal sudah melewati ufuk. Paham ya? Tapi madzhab lain enggak, karena sudah melewati ufuk ya sudah ikut bulan berikutnya. Itu dulu ya khilaf ilmiah biasa. Hanya normal sebagai khilaf ilmiah. Tahu-tahu tadi jadi politik identitas. Percaya hisab, Muhammadiyah, percaya ru'yah. Angger aboge Naksabanti kalau menyesal tenan dadi wong Indonesia menyesal karena itu membunuh ilmu. Itu membunuh apa? Bagaimana mungkin satu ilmu dianalisis pakai ormas ora iso. Juga tugale kunut iku NU ora kunut. Muhammadiyah mana ada seperti itu. Zaman rungono Muhammadiyah, rungono NU, Imam Syafi'i wis kunut. Terus kowe darani Imam Syafi'i NU. Berarti Imam Syafi'i pengikut Basim. Zaman dhisik Abu Hanifah wis ora kunut. Terus kowe darani Abu Hanifah iku Muhammadiyah. Wong kauman Jogja anut Ahmad Dahlan. Nah, saya itu menyesal sekali. Secara ilmu sama. Seharusnya kita sebagai ahli ilmu tetap kunut mazhabus Syafi'i. Tarkul kunut mazhabul Hanafi. Ngelewati ufuk us genti hilal madzhabus subki, ru'yah bil fi'li madzhabus syafi'i. Ya sudah seperti itu. Kita akan seperti itu terus sebagai ahli ilmu. Apa? Sebagai ahli ilmu. Meskipun kita kumpul-kumpul orang banyak, saya bawa umumnya wong, nak kunut iku NU, nak kunut Muhammadiyah. Tapi sebenarnya itu tidak fair. Karena Muhammadiyah dan NU itu lebih barusan kemarin dibanding madzhab-madzhab dulu. Antara kalau bener Imam Syafi'i ono bener, malah Imam Syafi'i ngendikan begini. Ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Imam Syafi'i itu parah betul. Sampai ngendikan fa innar ru'yah dzanniyah wal hisab qat'i. Karena ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Iya to namun. Saiki misale kiai-kiai ada muni sithik-sithik ru'yah, saiki aku takok. Kiai-kiai sing umumno santri nak engko bengi gerhana bulan. Iku ngenteni ru'yah apa delok kalender? Ayo jawab. Dadi rino delok kalender, "Cung, kok bengi salat gerhana?" Kenapa Mbak salat gerhana? Sono kalendere. Iku dekne ngumumno berdasar ru'yah apa kalender? Lah kalender jeneng hisab apa ru'yah? Hisab. Mestine nak santrine fanatik ru'yah. Ya karwane Bang kok nek ketok gerhanane salat ora ya ora usah. Nah artinya apa? Tetap saja percayanya hisab sebetulnya. Lah nanti jam 8 betul kok ada gerhana betul memang baru boleh sholat gerhana. Jadi ru'yah bil fi'li. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i ngendikan gini, kowe sholat gerhana ya sakwise ru'yah bil fi'li ana gerhana. Tapi kowe aja terus ra roh ilmu, tetep wae kita roh nek gerhana berdasar hisab. Nah, tapi ngomong sing pengagum Syafi'i terus ora belajar hisab karwane nak ketok. Lha terus akhirnya anti. Padahal kita ngomong nono gerhana itu berdasar hisab. Maka nama gerhana kita bisa hitung. Maka sekarwan juga di ja'ala samsana dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila ila alamu ada sesina wal hisab.
Jadi itu jelas bisa dihitung. Mulane as-samsu wal qamaru bihusban. Jadi ono srengenge, ono rembulan itu sebagai alat hitung. Kemudian samsiah diaku masehiyah, terus qamariyah diaku hijriyah. Sebetulnya itu ya istilah politik ya gak ada seperti itu. Jadi tahun itu pasti samsiah atau pasti qamariyah. Terus kebetulan era Romawi Kristen itu nganggep tahun samsiah diarani masehiyah. Terus era Sayyidina Umar duka. Saiki tahun samsiah wis dipek wong Kristen. Kita harus darani qamariyah ku hijriyah. Nah, akhirnya terus jadi tahun politik. Jadi samsiah darani masihiyah. Qamariyah darani hijriyah. Asline ora ono hubungane. Zaman Nabi rong lahir ya ono tahun. Zaman Isa rong lahir ya ono tahun. Lane Quran tetep ngendikan as-samsu wal qamaru bihusban. Paham ya? Nah tentu qamariyah itu sama samsiah ya cepat qamariyah karena la samsu yambaghilaha antudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar karena qamar lebih cepat putarannya lebih cepat. Dan itu bisa dihitung. Nah, tapi setelah dihitung apakah hukum itu ta'aluk dengan hakikat apa dengan yang kita lihat? Ya sekarang ini loh. Aku ngomongin ini dengan Ali engko nak salam teko hormati. Sekarang hukum tekane salam itu berdasar hakikat apa berdasar royali? Hukum datangnya berdasar hakikat. Ternyata Ali turu salam wis teko. Hukumnya salam teko ya wis teko. Tapi Ali wajib menghormati setelah dia tahu. Misalnya teko jebule delik kan gak roh. Aku teko ora hormati lah aku ora roh. Karena hukum ya ta'allaqu bil ilmi. Tapi hakikat gak ya ta'allaqu bil ilmi, hakikat ya ta'allaqu bil waqi'. No? Bil waqi'. Paham ya? Makanya ada nah itu yang ilmu jiliman. Hakikate salam wis teko, tapi ora perlu ana khitab takrib wong ora roh. Salah delik misalnya. Tapi hukumnya teko ora bergantung royali, roh ora roh nek teko ya tetep teko. Ketika bulan ngliwati ufuk ya jenenge wis tanggal baru. Paham ya? Tapi ora perlu ana ta'alluq iku awal Ramadan wong kita ora roh. Paham ya? Ya mulane sakjane ru'yah bil fi'li ambek hisab ora perlu dipertentangkan. Ya tapi zaman fitnah itu jadi polarisasi ini. Soalnya nggak rabuki nasab bandi, hisab Muhammadiyah, ru'yah, berapa karuan. Ya itu nggak apa-apa ya, untuk bahasa adat nggak apa-apa. Tapi itu tidak bagus. Untuk bahasa ilmiah itu tidak bagus. Ya untuk bahasa ilmiah itu tidak bagus. Fair bahasa Quran. Kalau sesuatu tidak hakikat, Quran bahasa wa taros samsa. Idza tola'as tazawaru an kafir. Apa hakikate tazawur? Ya ora mesti. Pokoke mbok delok sawangane. Napa? Mbok delok sawangane. Saiki tunggale koyo darani gerhana kuwi. Aku delok gerhana bulan. Rembulan tidak bersinar. Ya mergo ketutupan, tapi hakikate rembulan ya pancet. Sesuai kaya wong kuno dipangan buta. Terus dikentongi ben butane melayu. Sesuai ora dadi ngono kabeh. Makanya itu jadi perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita lihat apa hakikat. Yang benar adalah hakikat sudah datang tanpa catatan kamu tahu atau tidak tahu. Cuma manatul hukmi nunggu kamu tahu. Paham jelas? Jadi itu benar-benar. Mulane hakikatnya najis mesti terjadi. Cuma la yudrikuhu torfun. Nah yang jenis la yudrikuhu torfun itu makfu. Terus kultu dal qaulu adhar. Wallahu a'lam. Wal jari te banyu sing milih karo kitin kok dene banyu sing menang. Wa fil qadim lan iku tetep dalam qadim utawa ana pendapat layan jusu ora najis apa banyu bila tahoyuren kelan taporu rubah. Jadi kaul qadim mirip madzhab Maliki karena ketika kaul qadim artinya Imam Syafi'i itu masih dekat sekali ingatannya bahwa dia muridnya Imam Malik. Makanya dia berpendapat apa? Layan jusul mak sing bila tahoy. Jadi banyu sithik lah kok kena najis. Asal gak tahoyur ya ora najis cara kaul qadim. Berarti mirip madzhabnya siapa? Imam Malik. Wal qulatani te rong kolai khamsun atiritin badadien takriban bilasah. Wa taghayyur amu asir bi tahirin aw natsin. Iku tukmun aw lawnun aw rihun. Wal mutaghayyiru tai banyu kang keceluk rubah al muassiru kang ana bekase. Bi tahirin lan barang suci aw natsin iku ukurane tukmun. Iku rasane rubah. Aw lawnun to rupane rubah. Aw rihun utawa ambune iku rubah. Maksudnya ini loh namun banyu itu kan ada dua. Setelah rubah itu kan ada dua. Ada yang rubah tetap 100 tohir karena rubahnya bitohirin. Ada yang rubah kemudian menjadi najis. Yang ini misalnya pantangannya nggak boleh dipakai wudhu. Yang ini kalau kena baju menjadi najis. Jadi misalnya gini, saya punya air 1 gelas atau 1 ketel. Kemudian kena anci, kenapa? Anci itu kan tohir.
kok kelihatan kemerah-merahan, berarti ini mutaghayyir karena launya rubah. Karena anci itu tohir, banyune tohir, pantangannya nggak boleh dipakai wudu. Paham ya? Ya sudah, berarti rubah tenan karena rupanya rubah. Efeknya apa? Nggak boleh dipakai wudu karena rupanya rupa anci. Nah sekarang sak ketel ini kena uyoe wedhus, terus berbau kecing. Berbau apa? Kecing. Ya sudah, ini berarti terbukti najis karena taghayyur berbau kecil, kencing tadi. Akibatnya apa? Karena ini najis, ya kita nyentuh air itu menjadi najis. Paham ya? Malah Imam Nawawi ngendikan apa? Wal taghayyur al mu'assir bitohirin au najis. Kalau bitohirin efeknya apa? Enggak boleh dipakai wudu. Paham ya? Kalau rubahnya dengan najis, efeknya ya kalau kita kena air itu menjadi najis. Paham ya? Karena taghayyur itu imma bitohir, berarti efeknya hanya nggak boleh dipakai apa? Wudu atau najis karena memang muasirnya itu barang najis. Ya tentu yang kita kena itu menjadi najis. Mane wa taghayyur al muasir bi tayyirin au najis kudu mun rubah rasane au laun to rubah warnane au rihon to rubah ambune. Ya tadi misalnya sak ketel kok kena darah wong, kok ambune nganti amis, berarti taghayyur. Karena tahunnya pakai najis ya statusnya najis. Tapi kalau kena anci karena anci itu tohir, statusnya ya tetap tohir. Tapi efek dari karena sudah taghayyur nggak boleh dipakai wudu. Paham ya? Ya disesuaikan. Walawis tabal umpama dadi sepura apa maun apa banyu tohirun kang suci binat sin kelawan barang najis istada mongko istiad sapa wong wa tatahhara lan sesuci sapa wong bima klan perkara durna kang nyangka sapa wong tahara to ing sucine mak. Jadi kalau ada air suci kemudian muhtamil mungkin itu kena najis maka kamu istihad. Tapi wakilal didhawuhna apa ngene ing qadara lamun kuwasa sapa wong ala tahirin ngatasi barang suci biyakinin kelan yakin fala mongko ora perlu istihad fala yastahidu. Jadi misalnya ngene ana banyu ning bak ketoke kok barasu liwat dilat. Tapi kamu tidak tahu itu betul didilat asu apa enggak. Cara sebagian kamu boleh istihad. Dia potensi gak didilat asu. Ya potensi gak didilat asu. Tapi tetap ada keraguan karena asu tadi berlewat situ. Nah, terus ono kaul mau resiko. Ora usah jajal banyu iku, banyu jedeng liyane. Akeh. Jenenge apa? Ingko daro ala tahirin biyakinin fala. Jadi kalau ada pilihan tahir biyakinin fala, dia gak perlu istihad. Wal a'ma utawi wong sing picek ku kabasirin kok dina wong iso ningali fil adari ing dalem kaul adar. Auma'in walawis tabahama unta hirun binatsin auma'un wa baulun istabahamaun wa baulun. Dadi ana banyu iku kok mirip uyah, sing sitok uyah mirip banyu. Kowe ora roh. Lamnya stahid mongko ora perlu istihad sapa wong ala sahih. Dia enggak perlu istihad karena pilihannya pasti kena najis, potensinya kena najis. Bal yakhlitoni balik nyampur sapa, bal yukhlatoni balik dicampur apa mak lan baul sumaya tayamam mongko ni tayamum sapa wong. Auma uwardin utawa istibah kanggo kelawan banyu mawar. Ya tawadhu'a mengko wudu sapa wong dikulin kelawan saben-saben suci marotan ing sambalan karena tadi nak nyatanya ma'u wardin kan gak oleh digo wudu karena mutaghayyir, paham ya? Tapi kan gak najis. Yang satu ma'un mutlakun berarti sah digo wudu. Lagi wudu ping pindho. Nak kowe wudu pisan tok kan kemungkinan sing mbok pas ma'u wardin berarti wudumu tidak sah. Paham ya? Nah mbok jajar loro-lorone kan baru wudu ternyata ini ma'u wardin. Sing sitok ya mbok wudu pisan. Berarti kan mesti ono sing sah. Toh kamu gak punya resiko najis wong ma'u wardin. Ya jadi misalnya ono dua wadah potensi ini bekas ma'u wardin sisi ma'un mutlak. Kalau kamu wudu satu tok misalnya wudu yang kanan ternyata ma'u wardin kan tidak sah wudu kamu karena tidak ma'un mutlak. Padahal kamu tidak tahu mana yang ma'un mutlak. Ya jajal aja wudu ini sekali, wudu ini sekali. Toh tidak punya efek najis. Beda kalau ini ma'un mutlak, ini potensi ma'ul baul. Kamu tidak usah jajal wudu, sekali salah kan kena najis. Bang itu cara berpikir wong fikih. Sekarang saya mikir ngono ning jero. Ya kamu latihan pinter. Belum. Ya jadi ngaji latihan pinter. Ngaji, teko ngaji swarga ora pamlas swarga lah kok penak. Kulo ora cocok. Kok penak ra mikir di swarga. Kowe nek wong ngono lah, kowe ngaji ora pamlas swarga. Teko majelis ngaji swarga. Nah kulo ora cocok. Ngajaron santri kok ngono kok apa-apaan. Agama iku kaum ya tafakkarun ono mikire. Lah nang ngono tok enak teko ngaji ngantuk mulai swarga. Ngaji ngantuk mulai. Mulane aliran ngono sing ngaji ribuan, tapi nek ra pamlas swarga.
Cara kula sembrono. Ngaji yo mikir agama iki kaum yakilun di kaum ya tafakkur. Lah nek ngene ra apa modok kerteka teko. Akhirnya kenangane ngaji. Paham gak kok untuk kau buat iki ngaji. Kalau ora jenis kiai ngono wis repot. Agama iku mikir sembrono. Ya jadi kalau istibah ma'u mutlak be ma'u baul ora usah istihad suka potensi tapi nak istibah ma'un mutlak be ma'u wardin tawaddu bi kullin marratan wakila lahu berak kedua wong istihad istihad wa ini tak malah lamun nganggo sapa wong mak perkara dona kang nyangka sapa wong ing mak disangka suci mesti araka mongko kudu buak sapa wong ala khara sing liya lah nek dekne wis nganggo sitok apike sing sitok dibuak ben ora mamang napa Pain taro kamu kalau meninggal sapa wong ing iraka wa ta ora dadi rubah bodono persangkaane wong lam yakmal moko ora perlu ngakoni sapa wong disani lan sing kedua ala nasi ing atas nas balata emang balik tayang sapa wong bila ya adatin lan tamu baleni salat fil asohi ing dalam kaul sing asah titik wala akhbar lamun ngabari ing wong bitanat jusihi lan najise banyu sapa makbul riwayat sapa wong sing riwayate ditampa wa bayana lan jelasno sapa makbul riwayat asbab ing sebab Aukana utawa sapa wong fakih niku ahli fikih muafiqon tur nyocoki madzhabe mukhbar sing dikabari tamada mongko tetangganan sapa wong ku ing makbulur riwayat misale kaya ngene misale badrun apa wudu terus jare salam kang aja wudu banyu iku najis tentu antarane salam dan badrun itu sama-sama madzhab Syafi'i yang mengatakan kena teleke wedhus iku najis. Paham ya? Sehingga ya harus percaya karena antara mukhbir dan mukhbar satu madhab. Beda nak mukhbir dan mukhbar itu beda. Misalnya gini, mukhbarnya itu bermadhab royani atau ustukhri yang mengatakan rausul makul tohir, baulul makul tohir terus mendingan. Pak ampun wudu ngangge banyu niku najis. Lah kenapa no Kang? Wow berduai sapi. Tapi jari Imam Ustukhri kan rausul makul tohir. Oh ora apa-apa Kang. Uyai sapi wae kena tak cekol. Lane nanti gane ya di Mekah. Paham biha-biha kayak tau umroh. Ning Mekah iku ora ono adol apa? Apa uyai apa? Uyai unta didol terbuka. Uyai unta iku didol terbuka nang Mekah. Mergo baulul makul atau rausul makul. Nah, kalau seperti ini harus ada kesamaan mukhbir dan mukhbar. Mulane misalnya koyo kangkang ning kene ono telek. Sono bar kita telek salat. Kang, salat tembi adat. Lah kenapa? Kena telek pitik. Oh, ustukhri Kang, ustukhri. Ya repot, mereka apa? Rausul makul, tohir, baulul makul, tohir. Tapi kalau ramen tolong, jadi yo ketara kuning jare obat. Lah mun tawif kula ora wani tuku alasan iki yo nak uya unta, nak uya sing bakule. Yo nak uya unta, nak uya bakule yo ora roh. Tahu-tahu wis apa? Botolan. Ya memang Nabi ku ya unik kan ceritanya gini, ada banyak penduduk yang kelaparan. Terus dia Nabi pas iku kok ngendikan jong penduduk sing kelaparan iku kon mangan iblis sedekah, tapi liyaqulu min arwasiha wa yasrabu min abwaliha. Mbok apa tae kon mangan, uyoe kon ngombe. Lah jare diteliti secara medis pancen uyoe unta iku obat. Mulane tenggane Mekah dijual bebas terang-terangan. Lagi ini kan madzhab Syafi'i nyekel tok wis. Imam Syafi'i mentahmilkan hadis itu kondisi darurat, kondisi darurat. Nah, kita ini, yang lain enggak, memang Rasul Makul itu toh. Nah, tentu seperti ini kan harus ada kesamaan antara madzhabnya mukhbir dan mukhbar. Makanya kata Imam Nawawi, catatannya dia sebutnya muafiqon, au kana faqihan muafiqon. Karena nanti kalau tidak muafiq kan ada salah paham tadi. Paham ya, sisi tok mukhbire darani uyah iku. Uyah unta iku najis, cara mukhbare gak apa-apa. Makanya syaratnya apa? Auka nafaqihan muafiqan iktamada. Mongko kudu itimat sapa wong hu ing khabara makbulir riwayat. Mun titik. Wa hilulan halal apa istimalu kulli ina penganggo saben-saben ada tahirin kang suci. Ila daban kecuali ada sing sangka emas wa fidatan lan sangka perak. Fa yahrumu mongko haram wa istimal. Jadi misalnya ono wong mlete nganggo gelas emas senajan to suci itu haram. Ya karena dianggap berlebih. Wa kada ittikhadu fil asal. Nah, dinggo haram, ya proses nganggone haram, gawene ya haram. Lah ya mesti ngene kowe duwe gelas emas ya haram. Berhubung nganggo haram sing gawe asal usule produsene ya kena haram karena produksi barang haram. Wa yasikulan sapa al muwawahu sing disepuh fil asal ing dalam kaul asal. Tapi kalau sekedar apa? Gelas bertatahkan emas.
Tapi tidak semuanya emas mumawah itu sah. Paham ya? Wan nafis kaya kutin fil akhir lan nafis kaya kutin fil akhir itu tidak apa-apa. Mergo koyo al mumawah. Wa ma dubbi babidha habin au fiddatin dubbatan kabira li zinatin harum. Wa ma te apa wae dubbi kang den sepo apa ma bidhabin klan mas au fiddatin to perak. Dubbatan klan sepuan kabiratan kang akeh. Li zinatin krana engke-engkean ya harum moko haram apa iki. Jadi misalnya ke duwe pedang utawa duwe gelas atau duwe gelas gue engke-engkean bertatahkan emas tapi mayoritas napa? Dan tujuannya hanya zina, gue wangkot-wangkotan, gue sombong-sombongan aku orang kaya punya gelas dari emas bertatahkan apa? Emas berbalurkan emas itu jenenge dobatan kabiro tujuannya lizi nah, itu haram. Au saghiratan utawa dobah sing sithik tok muk biqadril hajat fala mengko ora. Karena itu namun dhisik iku kan belum banyak teknologi napa peluluan. Saya ulang lagi ya, dulu zaman Rasulullah itu belum ada teknologi peluluan, pelumeran ya. Nah yang paling mudah lumer itu kan hanya emas tuh. Karena emas kalau 24 karat kok meneh dek diobong. Kena sinar matahari wae napa? Leleh yang 24 karat ya. Gimana ya? Kulo iki menangi. Kulo kan termasuk peneliti sejarah tak baleni meneh. Jadi di sini misalnya Nabi pedangnya itu putung. Nabi pedangnya putung. Dulu itu kan belum ada teknologi kayak sekarang. Itu satu-satunya jalan nak nopo ngerangket nomen nah itu nganggo nopo emas karena zaman itu sudah ditemukan teknologi emas. Jadi emas 24 karat dileleh ning kono ya terus menyatu dengan pedang. Jadi saya gelasnya Nabi nanti pecah. Ya saya ulang lagi dulu gak ada teknologi. Satu-satunya teknologi adalah nak gelas pecah gue nyambung ya pakai emas. Tentu dulu emas banyak dan semuanya masih 24 karat. Maka satu-satunya cara itu ya didobah pakai emas. Nah ini namanya kalau misalnya gelas pecah kok digantetno pakai emas itu jenenge dobah sing lil hajat apa? Paham ya? Tapi kalau gelas rapi piye ono dobah emas gue gagah ini sebenarnya lisi. Paham ya? Tadi kenapa zaman Nabi makanya pedangnya Nabi apa dubat bi dobatin apa pakai apa? Karena dulu yang dikenal orang ya hanya emas untuk kan gampang banget. Bahkan Quran ngendikan apa? Fa'amaz itu seperti itu al-khilyatin zabatum uslun itu apa? Fasal atau diatum biqadariyah fahtamal sailu zabatum wa mimma yuqituna ali finnari tiwa al-khilyatin aw mata'in zabatum uslun. Jadi dulu zaman dulu pun sudah ditemukan teknologi apa ngelola apa emas. Nah karena emas yang mudah leleh, kalau orang sekarang kan besi pun bisa namun dipanaskan sekian derajat. Nah kalau orang dulu tahunya hanya emas. Emas yang 24 karat itu nak dinggo mawon lumer nih, dinggo nang panas wae lumer. Yang asli loh yang masih 24 karat. Nah, itu dulu kalau wadah Nabi pecah atau pedang pecah, makanya dulu pedangnya Nabi itu mukhalan bidzahab itu karena tadi kalau sudah mulai retak disepuh napa? Emas. Dan itu paling mudah napa? Paling mudah. Makanya tadi terang napa? Al saghiratan bi qadril hajat halal. Mongko ora haram. Au sohirotan utawa dobah sohiroh li zinatin korang pepaes au kabirotan to gede sekalipun di hajatin korang hajat jazafil asos. Itu tengganya sarah-sarah diterangkan karena pedangnya Nabi, wadah Nabi itu kalau pecah ya dulu dobahnya itu pakai apa? Emas. Tapi itu lil hajat apa? Lil hajat. Makanya cerita-cerita Fir'aun apa orang-orang dulu kalau misalnya giginya pecah itu digenti emas. Ngomong kuno, takon kuno. Udah harus era Fir'aun, era mbah kula, buyut kula nak. Dulu gigi itu penggantinya emas karena yang bisa dibentuk mirip gigi hanya emas karena tadi mudah sekali ya Pak? Mudah sekali. Kalau orang sekarang kan masih aluminium bisa karena ada pemanasan teknologi sekarang. Kalau dulu bisanya hanya emas yang murni. Saya ulang lagi emas murni. Paham ya? Terus itu era saja. Makanya contoh kitab-kitab kuno yang barang pecah dubi babidhabin dobatan kabiro di sini olin hajat di sini kajabil mungkasir kayak apa ngaitno barang sing apa dapat pecah itu dulu pakai apa? Pakai emas karena yang paling mudah. Jaza fil asr. La wadab batu maudil istimal utawi nyepuh panggonan sing kecekel maksudnya kayak pegangan pedang ukawirihi fil asr. Terus kultu ngucap ingsun al madhab tahrimu debatil dhab mutlaqan ini pendapat Imam Nawawi. Kultu ngucap sapa ingsun al madhab utawi madhab maksudnya madhab ini tapi pikiran Imam Nawawi tentu tidak semuanya ulama ikut seperti kaidah kemarin. Saya menceritakan apa saja yang dikatakan kita muharrar dan saya kalau punya pendapat saya bilang
kultu. Jadi artinya gini, yang mukadimah tadi loh. Kata Imam Nawawi kan saya akan fair. Semua khilaf yang diceritakan kita muharrar saya ceritakan di sini. Dan nanti kalau saya tidak cocok tak tutup dengan kultu. Artinya dawuh Imam Nawawi kultu itu tidak menghilangkan khilaf yang diceritakan Imam Rafi'i. Paham ya, saya ulang lagi sesuai kaidah tadi ya. Semua khilaf yang dikatakan Imam Rafi'i semuanya saya tulis di sini. Dan kalau saya tidak sependapat, saya mengatakan kultu. Artinya meskipun Imam Nawawi ngendikan kultu tidak menghilangkan khilaf yang dikatakan Imam Rafi'i. Kalau waca malih gitu ngono mawon, kalau waca malih. Fa innila ahdhifu min husai'an al-ahkam aslan wala minal khilafi walau kana wahiyan. Saya jamin kitab saya ini tidak membuang khilaf yang ada di kitab Muharrar meskipun khilaf itu wahiyah. Dan nanti kalau saya tidak cocok saya tambahi kultu. Ini yang kultu ini mulai pendapat Imam Nawawi sebagai pribadi sebagai pribadi. Kultu berpendapat ingsun mengucap ingsun al-madzhabu sing madhab iku tahrim. Maksudnya al-madzhab al-mukhtar cara pikiran Imam Nawawi iku tahrimu dhabbati dzahabi iku harame napa sepuan emas sudah kula gadah akhir tidak loba di kitab kawan kalau waca bismillahirrahmanirrahim. Niki sing pendapat tadi kila kultu al-madzhab tahrimu dhabatil mutlaqan li anna fi al-khulaya' min terus wa aslu dhabatil ina ma yuslahu bihi khalaluhu min sahifatin aw ghiriha. Ya. Jadi yang dikatakan doba adalah sesuatu sing nggo nemplek nggo jabrul mungkasir, paham apa? Jabrul. Wa asyad. Itu dulu wal aslu fiha maruya wal aslu fiha maruya anna qatahu sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yasrafu fi kana musalsalan bi fiddatin lin sidaihi musa'aban bi khayti fiddatin lin siqaqihi. Jadi dulu memang teknologi itu hanya bisa untuk perak dan emas. Jadi kalau misalnya gelas itu pecah, gelas dulu kan bisa dari kaca atau dari apa? Aluminium. Satu-satunya cara untuk perekat ya kita pakai fiddah atau pakai das. Karena itu yang paling mudah dilelehkan apa? Dilelehkan. Makanya ini terus paham gitu. Terus niki annaqo dahahu sallallahu alaihi wasallam wadah atau gelas Nabi alladzi kana yashrabu fihi kana musalsalan bi fiddatin insidai karena pecah. Terus mriki redaksine musa'aban bi khayti fiddatin insiqafi. Jadi dulu itu sampai perak atau emas itu bisa dipakai apa? Alat jahit. Makanya dulu banyak mushaf yang dari emas. Saya pernah melihat di muka itu mushaf yang ditulis pakai emas. Karena dulu pelelehan emas itu sudah ditemukan apa? Sudah ditemukan. Makanya ini yang pikiran Imam Nawawi itu repot. Jadi kalau ya setuju khilaf tetap khilaf seperti yang di Rafi'i mau ini tetap kita ngikuti khilaf yang ada apa? Di Rafi'i meskipun Nawawi muni kultu, napa? Muni kultu, soal kultu pilihan di sini. Imam Nawawi, tapi tetap khilaf itu bagian ala khaliyah, tetap ala khaliyah khilaf. Ya jelas ya karena dulu tadi kalau qadahun Nabi mungkasir atau saifun Nabi mungkasir atau saifu sahabah mungkasir dulu teknologi satu-satunya memang direkatkan hanya pakai apa? Dahab atau apa? Fiddah itu karena yang sudah ditemukan teknologinya. Terus Imam Nawawi ngendikan kultu al-madzhab tahrimu dabbatid dahab. Tapi saya ulang lagi itu pikiran Imam siapa? Imam Nawawi. Tapi mulai pertama kan ada illa dahaban wa fiddatan yang dobbah kabirah li zina haram, shaghirah bi qadril hajat boleh atau kabirah lil hajat juga boleh. Ya saya ulang lagi ya. Dobbah cek pakai dahab atau fiddah khilafnya gimana? Li zina enggak boleh. Tapi kalau shaghirah bi qadril hajat boleh. Kabirah lil hajat juga boleh. Paham ya? Jaza fil asah dari Imam Rafi'i, jaza fil asah. Terus Imam Nawawi komentar kultu al-madhab tahrim mudabbatin dahab mutlaqan.